pilihlah. Aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Pawarta Java TV. Para pemirsa Pawarta Jawa TV, sebelum membahas mengenai topik analisa ciri-ciri Satrio Piningit dan Ratu Adil, Sinisian Wahyu Keprabon Aswan Sabdepalon bagian ke-10C, kami mengucapkan terima kasih kepada semua teman yang telah memberikan subscribe pada channel kami. Berkat dukungan positif dari teman-teman, Pawarta Jawa TV akan berpeluang besar untuk berkembang di masa mendatang. Para pecinta Pawarta Jawa TV, pada bagian pertama hingga bagian ke-9 kita telah membahas mengenai substansi, ciri-ciri fisik serta sifat Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Sabdepalon. Kita pula telah membahas mengenai substansi Wahyu Keprabon. Nah, pada bagian ke-10A dan ke-10B kita telah membahas mengenai tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit menurut Uga Wangsit Siliwangi. Selanjutnya pada bagian ke-10C, nah, kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya. Pada bagian ke-10C, kita akan membahas mengenai tanda-tanda datangnya Ratu Adil menurut Uga Wangsit Siliwangi. Naskah karangan Prabu Siliwangi atau Prabu Silihwangi dari Kerajaan Pajajaran tersebut menyebutkan bahwa tanda kemunculan Ratu Adil yakni meletusnya Gunung Gede yang diikuti oleh 7 gunung lainnya. Bahkan meletusnya 8 gunung tersebut pula disebutkan oleh Prabu Siliwangi sebagai tanda pergantian zaman. Berikut penjelasan Prabu Siliwangi. Dengarkan, Yaman akan berganti lagi, tetapi nanti setelah Gunung Gede meletus, disusul 7 gunung lainnya. Ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil. Orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali. Nusantara kembali berjaya di bawah pemerintahan Satrio Piningit, Sang Ratu Adil. Apa yang diungkapkan oleh Prabu Siliwangi dalam wangsitnya tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut. Sesudah Gunung Gede meletus dan disusul oleh 7 gunung yang memiliki makna timbulnya pemimpin besar beserta 7 pemimpin lainnya, akan membawa perubahan nasib Nusantara dari keterpurukan menuju kejayaan. Kejayaan Nusantara tersebut dikarenakan Ratu Adil sejati yang berhasil menyatukan bangsa tersebut mampu menciptakan perdamaian, kesejahteraan bagi bangsa dan negaranya. Pertanyaan kemudian muncul, siapakah Ratu Adil sejati? Dalam naskah Uga Wangsit Siliwangi, Sang Raja Pajajaran tidak melontarkan jawaban, selain hanya mengatakan demikian. Sekarang kalian cari pemuda gembala. Silakan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Nah, dari pemuda gembala itu, mereka akan mengetahui Ratu Adil sejati. Lantas,
siapakah pemuda gembala itu? Pemuda gembala itu bukan pemuda yang mengembalakan kerbau, domba, harimau, atau banteng, melainkan ranting, daun-daun kering, serta sisa potongan pohon. Artinya, pemuda itu adalah kaum terbelajar atau pujangga yang akrab dengan ranting, simbolisasi dari pena, serta daun kering atau sisa potongan pohon, simbolisasi dari lontar. Sehingga seseorang yang mengetahui betul tentang Ratu Adil sejati bukan paranormal, bukan dukun, atau bukan juga seorang peramal. Bila orang tersebut adalah kaum terpelajar atau pujangga, siapakah dia? Nah, sebagaimana tentang siapakah Ratu Adil, Prabu Siliwangi tidak menjawab dengan tegas. Raja Pajajaran tersebut hanya menyebutkan, nanti juga kalian akan tahu. Para pecinta pewarta Jawa TV, perlu diketahui juga bahwa sesudah memberikan jawaban di muka, Prabu Siliwangi menyampaikan pesan terakhirnya sebelum berpisah dengan seluruh punggawa Pajajaran dan rakyatnya. Pesan terakhir tersebut sebagai berikut. Perjalanan kita hanya sampai di sini. Hari ini, walaupun kalian semua setia kepadaku, tetapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini yang akan membuat kalian susah, ikut merasakan miskin dan kelaparan. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tetapi Pajajaran yang baru, yang berdiri seiring perjalanan waktu. Pilihlah. Aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Hal paling menarik untuk disimak tentang pernyataan Prabu Siliwangi, yakni sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Pernyataan Raja Pajajaran tersebut menyiratkan makna bahwa Ratu Adil akan membebaskan nasib rakyatnya dari kelaparan dan kemiskinan. Selain itu, pernyataan Prabu Siliwangi tersebut menegaskan bahwa pemimpin negeri sejati harus mampu memakmurkan rakyatnya. Bila tidak, mending mundur dari jabatannya. Demikianlah para pecinta pewarta Jawa TV bahasan mengenai analisa ciri-ciri Satrio Piningit dan Ratu Adil Sinisian Wahyu Keprabon Aswan Sabtu Palon bagian ke-10C. Dengan topik pembicaraan tanda-tanda datangnya Satrio Piningit dan Ratu Adil yang ditandai dengan bencana besar. Semoga bahasan ini bermanfaat bagi seluruh pecinta pewarta Jawa TV. Sampai bertemu lagi pada bahasan menarik berikutnya. Semoga kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Salam Rahayu.